saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya seminar proposal pada hari ini. Untuk mendapatkan keberkahan pada acara seminar hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama-sama kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Neha Naila. Kepada Saudari Neha Naila, saya persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurja am hasibta annal ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh dirijen kita, yaitu Rawiyah. Kepada Rawiyah, saya persilahkan. Sesi yang kita tunggu, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama. Ada Kakak Dewi Mujarasari yang akan membahas tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Kepada Kakak Dewi dipersilakan. Baiklah, di sini peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian skripsi ini. Latar belakang masalahnya itu mencakup pengertian kurikulum dalam menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwasanya kurikulum merupakan seperangkat alat untuk mencapai suatu tujuan, isi, dan
penyelenggara dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Permasalahan implementasi kurikulum 2013 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Jabal Hindi yaitu adanya revisi dan regulasi peraturan secara berulang. Guru-guru tidak mengikuti pelatihan sehingga sulit dalam menyusun RPP. Yang ketiga, permasalahan pada peserta didik. Contohnya seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap peserta didik. Selanjutnya di dalam penelitian ini ada fokus masalah. Fokus masalah pada penelitian ini itu mencakup tentang pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Terus ada tujuan masalah, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum dalam pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Jabal Hindi. Yang kedua, bagaimana upaya pesantren dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Jabal Hindi. Yang ketiga, bagaimana dampak pelaksanaan kurikulum terhadap kualitas pembelajaran, proses pembelajaran. Yang C itu ada dia tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui implementasi kurikulum dalam pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Jabal Hindi. Yang kedua, untuk mengetahui upaya-upaya pesantren dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Jabal Hindi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak dalam pelaksanaan kurikulum untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Baiklah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini yang pertama itu secara teoritis diharapkan dapat menjadi kontribusi keilmuan untuk kajian atau penelitian selanjutnya. Secara praktis bagi sekolah diharapkan dapat menjadi kontribusi pengetahuan dan pemikiran tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Bagi guru diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dan pengetahuan dalam meningkatkan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Bagi siswa diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan kurikulum di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Jabal Hindi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wow, kita beri aplaus yang meriah untuk pemateri pertama kita. Selanjutnya kita masuk pada pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Kakak Nur Azmi Fadia yang akan membahas tentang sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, dan keabsahan data, serta tahapan penelitian. Kepada kakak kita Nur Azmi Fadia, kami persilahkan. Baik, peneliti akan melanjutkan pemaparan materi mengenai metode penelitian yang meliputi sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan tahapan penelitian. Langsung saja, yang pertama itu sumber data. Baik, di bagian sumber data, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari narasumber, seperti kepala sekolah, guru, dan siswa melalui wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung seperti buku, jurnal, dan dokumentasi, serta arsip yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Untuk prosedur pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama, observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan. Yang kedua, wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, dokumentasi, seperti pengumpulan foto, arsip, dan dokumentasi yang mendukung penelitian. Selanjutnya, teknik analisa data. Yang pertama yaitu reduksi data. Artinya peneliti memilih data-data penting yang sesuai dengan penelitian. Kemudian penyajian data, yaitu data yang disusun dalam bentuk penjelasan agar mudah dipahami. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil data yang diperoleh. Selanjutnya, keabsahan data. Selanjutnya, keabsahan data. Untuk keabsahan data,
pemateri kedua kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak kepada Kakak Dewi Mutiara Sari dan Kakak Nur Azbin Padia untuk waktunya dan juga pemaparan yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang di-share pemateri bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada Buya Sutrisno selaku dosen pengampu pada mata kuliah kualitatif. Dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan saya, yaitu teman-teman sekelompok saya yang telah sama-sama antusias dalam pembuatan seminar pada hari ini. Saya selaku moderator yaitu Hairatul Nisan